Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mohdavin Fadollah. Di sini saya akan membahas tentang interupsi. Interupsi adalah mekanisme pada mikrokontroler yang memungkinkan sistem menghentikan sementara eksekusi program utama ketika terjadi suatu kejadian tertentu. Kejadian ini dapat berasal dari perangkat internal maupun eksternal. Saat interupsi terjadi, mikrokontroler akan menyimpan kondisi terakhir program utama, kemudian menjalankan program khusus yang disebut interrupt service routine. Setelah ISR selesai dijalankan, mikrokontroler akan kembali melanjutkan program utama tanpa mengulang proses dari awal. Tujuan utama penggunaan interupsi adalah untuk meningkatkan efisiensi kerja mikrokontroler dalam menangani kejadian penting. Dengan interupsi, mikrokontroler tidak perlu melakukan pemeriksaan kondisi secara terus-menerus sehingga beban kerja CPU menjadi lebih ringan. Selain itu, interupsi memungkinkan sistem merespons kejadian secara cepat dan real-time, terutama pada aplikasi yang membutuhkan ketepatan waktu tinggi. Konsep dasar interupsi terdiri dari beberapa tahap, dimulai dari pendeteksian kejadian oleh sumber interupsi. Setelah itu, mikrokontroler akan menghentikan sementara program utama dan menyimpan status sistem. Selanjutnya, mikrokontroler menjalankan rutin layanan interupsi untuk menangani kejadian tersebut. Setelah proses interupsi selesai, sistem akan mengembalikan status sebelumnya dan melanjutkan program utama secara normal. Interupsi pada mikrokontroler secara umum dibagi menjadi dua jenis, yaitu interupsi internal dan interupsi eksternal. Interupsi internal berasal dari modul internal seperti timer, ADC, atau komunikasi serial. Sementara itu, interupsi eksternal berasal dari sinyal luar, misalnya dari tombol, sensor, atau perangkat lain. Pembagian ini memudahkan pengelompokan dan pengelolaan sumber interupsi dalam sistem. Interupsi timer pada PIC terjadi ketika timer mencapai nilai tertentu atau mengalami overflow. Interupsi ini sangat berguna untuk menghasilkan delay yang akurat, pencacah waktu, dan pengaturan kejadian periodik. Timer 0 dan timer 1 sering digunakan sebagai sumber interupsi karena fleksibel dan mudah dikonfigurasikan untuk berbagai aplikasi waktu. Interupsi eksternal sering digunakan pada aplikasi yang membutuhkan respon cepat terhadap kejadian luar. Contohnya adalah sistem tombol darurat, penghitung jumlah benda, dan sistem keamanan. Ketika sinyal eksternal terdeteksi, mikrokontroler akan segera menjalankan ISR untuk memberikan respon yang telah diprogram. Contoh aplikasi interupsi timer adalah sistem LED berkedip dengan interval waktu tertentu, stopwatch digital, dan pengatur waktu alarm. Dengan interupsi timer, mikrokontroler dapat menjalankan program utama sambil tetap mengatur kejadian berbasis waktu secara akurat. Hal ini membuat sistem menjadi lebih efisien dan responsif. Interupsi eksternal sering digunakan pada aplikasi yang membutuhkan respon cepat terhadap kejadian luar. Contohnya adalah sistem tombol darurat, penghitung jumlah benda, dan sistem keamanan. Ketika sinyal eksternal terdeteksi, mikrokontroler akan segera menjalankan ISR untuk memberikan respon yang telah diprogram. Alur kerja interupsi dimulai ketika suatu kejadian terdeteksi oleh sumber interupsi. Mikrokontroler kemudian menyimpan kondisi program utama, termasuk register dan status sistem. Selanjutnya, mikrokontroler menjalankan ISR untuk menangani kejadian tersebut. Setelah ISR selesai, sistem akan mengembalikan kondisi sebelumnya dan melanjutkan program utama secara berurutan. Kesimpulannya, interupsi merupakan mekanisme penting dalam pemrograman mikrokontroler PIC karena memungkinkan sistem bekerja lebih efisien dan responsif. Dengan memanfaatkan interupsi timer dan interupsi eksternal, mikrokontroler dapat menangani kejadian secara real-time tanpa membebani CPU. Pemahaman konsep, jenis, dan alur kerja interupsi menjadi dasar penting dalam merancang sistem mikrokontroler yang andal dan optimal.